Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Musyair langsung cemberut, entah mengapa ia tidak suka dengan kata-kata terakhir Bayan. Jangan panggil aku seperti itu, cukup Musyair atau Syair saja. Bayan yang melihat Musyair cemberut ia langsung tertawa kecil. Baiklah Syair, jadi apa permintaanmu? Tanya Bayan sekali lagi. Musyair langsung terlihat berpikir dan tak lama ia tersenyum. Cukup aku wanita terakhir yang kau dekati. Jika kau berani mencoba mendekati wanita lain untuk kau jadikan istri, maka Musyair langsung menggenggam erat tangannya lalu muncul api emas yang siap membakar Bayan sampai hangus. Tapi, aku sudah mempunyai UR juga, aku berjanji untuk menikahinya. Bayan terlihat gugup saat ia mengatakan hal tersebut. Musyair langsung tersenyum, kalau masalah itu kau tenang saja, kau tidak akan menikah dengannya. Untuk alasan garis bawahnya, nanti kau akan tahu saat kau pulang ke tempat ayah dan ibumu berada. Bayan langsung mengerutkan keningnya, apakah yang kau katakan itu benar? Syair, tanya Bayan memastikan. Aku berkata jujur, tapi aku tidak akan memberitahumu apa penyebabnya, kau akan tahu sendiri nanti saat kau pulang. Cukup itu saja yang kau tahu kakak Bayan. Musyair tersenyum malu-malu saat memanggil Bayan dengan panggilan akrab seperti itu. Bayan langsung tersenyum pahit, ya sudah kalau kau tidak ingin memberitahuku, terus untuk permintaan kedua. Tanya Bayan kembali. Musyair lagi-lagi berpikir terlebih dahulu, untuk permintaan kedua, ketiga, dan keempat, nanti saja jika aku menginginkannya. Bayan langsung mengangguk, lalu pandangannya kembali ke atas. Kenapa prajurit petir kesengsaraan ini seperti menunggu sesuatu dengan santai, bahkan ia terlihat seperti mempunyai jiwa? Tanya Bayan lalu menunjuk ke atas. Musyair ingin mengatakan sesuatu, namun ia teringat sesuatu sehingga ia diam cukup lama, dan memikirkan apa yang akan ia katakan kepada Bayan. Mungkin untuk orang yang menjalani petir kesengsaraan kedua atau Trugat, akan diberikan waktu luang untuk memulihkan energinya. Jadi bersiap-siaplah, aku yakin jika kau bisa melawan petir ke-8 dan ke-9, dan jika kau bisa menyerap energi yang terpancar dari petir tersebut, maka kau bisa naik tingkat kakak Bayan, jadi semangatlah. Musyair tidak bisa memberitahu kebenaran tentang ini, jadi ia mencoba memberikannya semangat. Bayan langsung mengangguk, pandangannya tetap ke arah prajurit petir tersebut. Tekadnya kini sudah bulat, ia ingin menjadi kuat. Untuk melindungi orang-orang yang berada di sekelilingnya, ia tidak ingin ada kejadian yang sama seperti Xiong Zai lagi. Oke, aku sudah siap, teriak Bayan. Ia langsung memposisikan dirinya untuk bertahan dan menyerang. Seakan mengerti apa yang diucapkan Bayan, tiba-tiba prajurit petir tersebut langsung berubah menjadi petir keemasan. Ia langsung membuat pedang yang sangat besar. Bayan yang melihat petir tersebut kini sudah mau menyerangnya, tak mau kalah, ia langsung mengeluarkan pedang pemberian ayahnya dan berteriak. Tebasan Sang Asyura, jeduar, jeder, kiu-kiu, kugeruk-kugeruk. Serangan Bayan dan prajurit petir tersebut langsung beradu, hingga menyebabkan ledakan dahsyat. Benteng surgawai. Bayan langsung berteriak kembali untuk bertahan, saat melihat serangannya dihancurkan. Dan pedang petir tersebut kini terus melaju ke arah Bayan berdiri. Ciat ceter-ceter cerot, seraplah energi yang terpancar dari sisa-sisa petir tersebut, jangan menghalanginya. Musyair langsung berseru melalui telepati agar Bayan mengikuti instruksinya. Bayan yang awalnya ingin menghalangi sisa serangan dari pedang yang terbuat dari petir tersebut, kini menghilangkan penghalangnya dan membiarkan dirinya terkena sisa-sisa dari serangan petir tersebut. Ciat, yiha, ceter-ceter, kiu-kiu, kugeruk-kugeruk. Walaupun hanya sisa,
ini masih sangat kuat dan menyakitkan, gumam Bai An mencoba bertahan dan terus menyerap energi dari petir tersebut. Bai An langsung bersila setelah ia melihat prajurit petir itu yang kini kembali bersantai, dan seperti menunggu dirinya siap menjalani petir kesengsaraan terakhir. Bai An tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, ia terus berjuang dengan bantuan energi biru, untuk menyerap sebanyak-banyaknya energi petir, dan menyerap petirnya untuk menjadikan salah satu elemennya. Gedebuk, kruot. Bai An langsung naik 3 tingkat, kini ia telah berada di tingkat Trugat puncak. Bai An kini yang terpejam, secara perlahan membuka matanya, aura di sekitarnya langsung berhembus kencang. Pancaran dari aura Bai An sungguh tekanan yang sangat kuat, jika ia bertarung melawan orang yang kekuatannya setara Trugat puncak, maka mereka akan mudah dikalahkan oleh Bai An. Pandangan pertama Bai An saat membuka mata adalah mencari Xiaer. Setelah ia bertemu pandang, Bai An langsung tersenyum tulus, "Terima kasih banyak Xiaer." Satu kata tulus dari Bai An membuat Mu Xiaer gugup dan langsung menghilang. Bai An yang melihat Mu Xiaer tiba-tiba menghilang cukup heran. Tak lama, Mu Xiaer kembali dengan wajah biasa, namun masih ada bekas rona merah di pipi Mu Xiaer. "Kamu kenapa?" tanya Bai An setelah ia melihat Mu Xiaer muncul. "Tidak apa-apa, apakah kamu sudah siap? Jika sudah, cepatlah jalani petir kesengsaraan terakhirmu." Mu Xiaer langsung mengalihkan pembicaraan, ia sebenarnya ingin memukul kepala Bai An saat bertanya seperti itu, namun ia tidak tahu alasan apa yang ia buat untuk memukul Bai An. Aku ingin memulihkan diri dulu, apakah kau tidak lihat tubuh dan bajuku hangus?" Mu Xiaer langsung mengalihkan pandangannya, tak lama ia menutup wajahnya, "Cowok mesum, apa kau ingin ku hajar?" Suara panik Mu Xiaer membuat Bai An terkekeh. Entah mengapa, ia lebih menyukai sifat dari Mu Xiaer daripada Yuer. Ini membuat hati Bai An lebih berwarna saat ia bersama Mu Xiaer. Sikapnya juga ikut berubah, namun ia tidak ingin seperti ini di depan para saudaranya nanti. Saat memikirkan itu, Bai An tersenyum kecil. Mu Xiaer juga mengetahui apa yang dipikirkan Bai An. Karena tidak ingin berlama-lama, Bai An langsung mengganti pakaiannya dan menyuruh energi birunya untuk mempercepat proses penyembuhannya. Tak lama, kini Bai An berdiri dan memandang ke arah prajurit yang terlihat berdiri dengan gagah dan siap menyambarnya kapanpun. "Aku sudah siap." Prajurit petir kini telah membuat 10 pedang dan 10 tombak, lalu tak lama ia melempar 10 tombak dan 10 pedang tersebut ke arah Bai An. Bai An yang melihat itu langsung menggunakan teknik dan jurus terkuatnya. Pukulan api surgawi, tebasan sang Asyura, tendangan naga bayangan ketiga, benteng surgawi, dinding dunia, jeder, cerot-cerot. Sangat kuat, aku tidak bisa bertahan, gumam Bai An. Bai An langsung terlempar keras menuju ke bawah dasar laut. Setelah cukup lama berpikir, Bai An langsung bertanya kepada Mu Xiaer. "Apa dengan kekuatanku saat ini, aku bisa melawan mereka semua yang berada di tingkat Trugat?" tanya Bai An sambil mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Mu Xiaer. "Jika kau melawan ketiganya secara langsung, maka kau akan kalah telak. Untuk melawan salah satu dari mereka yang berada di tingkat setengah dewa pun, kau akan kesulitan." Bai An mengernyit saat mendengar jawaban Mu Xiaer. Saat Bai An ingin bertanya, Mu Xiaer mengangkat tangannya tanda ia belum menyelesaikan ucapannya. Sontak Bai An mengurungkan niatnya dan menunggu. "Pertama, pengalamanmu dalam bertarung masih kalah dengan mereka. Walaupun kamu melawan salah satu dari tingkat Trugat pun kau akan kesulitan juga. Kedua, dalam hal pertarungan, kau tahu, tidak ada yang namanya jujur dalam pertarungan. Apapun yang mereka lakukan dalam pertarungan, yang penting bisa menang melawan musuh demi kemenangan. Ketiga, kau harus membuka luas wawasanmu, dan belajarlah mengendalikan emosi sebaik mungkin. Keempat, walaupun kau merasa lebih kuat jika berada di tingkat yang sama, jangan pernah meremehkan lawan, karena mereka pasti mempunyai kartu as mereka masing-masing, dan teknik mereka dalam bertarung juga bervariasi. Terakhir, ini sebenarnya tidak ingin aku beritahu kepadamu,
tapi ini juga cukup penting. Agar kau bisa berhati-hati dengan mereka. Setelah Mu Xiaer mengatakan hal terakhir, ia masih agak ragu-ragu dan melihat Bai An yang kini penasaran. Apa itu Xiaer? Mu Xiaer langsung menghela nafas saat mendengar pertanyaan Bai An. Sebenarnya kekuatan mereka tidak di tingkat True God dan setengah dewa, melainkan jauh lebih tinggi lagi. Bai An langsung kaget luar biasa saat mendengar itu. Apa yang kau katakan ini benar? Xiaer, apa mereka sengaja menekan kekuatan mereka? Bai An langsung membanjiri Mu Xiaer dengan banyak pertanyaan. Pletak, jika kau ingin bertanya, tanyalah satu-satu. Kau bertanya seperti dikejar setan saja, dengus Mu Xiaer kesal sambil memegang sebelah kuping kiri, dan tangan kanan memegang pinggang. Bai An kini mengusap kepalanya sambil mengangguk-angguk tanda patuh. Melihat reaksi Bai An, Mu Xiaer langsung tersenyum. Pertanyaan pertamamu akan aku jawab, mereka tidak menekan tingkat kultivasi mereka, melainkan benua rendah tempatmu tinggallah, yang menekan tingkat kultivasi orang-orang yang berada di atas True God. Bai An langsung serius saat mendengar jawaban Mu Xiaer, kini ia tidak ingin memotong atau bertanya saat Mu Xiaer tidak mengizinkannya. Batasan kekuatan orang di benua tempatmu tinggal adalah True God. Namun ada orang yang cukup kuat memberikan sebuah artefak, yang bisa membuat salah satu dari ketiga orang itu bisa ditekan sampai setengah dewa. Untuk tingkatan mereka kau tidak usah tahu, suatu saat nanti kau akan mengetahuinya saat kau ke dunia mereka, bahwa kekuatan True God sebenarnya hanya kekuatan awal saja bagi para jenius-jenius di sana. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Mu Xiaer melihat reaksi Bai An yang kini hanya melongo seperti orang bodoh. Mu Xiaer cukup kesal, mengapa ia bisa suka kepada orang bodoh ini, dan saat ia ingin memukul Bai An. Bai An spontan mundur, apakah bisa, kau tidak memukulku sehari saja? Bai An yang baru saja terlepas dari rasa kagetnya, dan melihat tangan Mu Xiaer seperti ingin bergerak ke arah kepalanya langsung mundur. Mu Xiaer langsung mendengus, hilangkan dulu tampang bodohmu itu membuatku malu sebagai pasanganmu. Hei, ini kan kita hanya berdua saja, entah mengapa aku merasa sifatku terasa berubah saat bersamamu, tapi saat bersama keluargaku, sifat tegas seorang pemimpin akan bisa kau lihat. Bai An secara bangga mengatakan dirinya sendiri di depan Mu Xiaer. Wajah Mu Xiaer kini semakin merah, bukannya malu atau suka, melainkan kesal saat mendengar ucapan Bai An tadi. Bai An yang merasa nyawanya akan terancam saat melihat wajah Mu Xiaer, langsung melarikan diri. Kau ingin lari kemana bocah mesum? Itu tidak akan bisa, karena aku yang berkuasa di dunia jiwa ini, ucap Mu Xiaer tersenyum dengan bola matanya yang kini cerah. Mu Xiaer langsung menghilang dan muncul di depan Bai An. Pletak, nakal. Hilangkan sifat berbangga dirimu itu, kau masih sangat lemah. Pletak, jika kau sudah kuat dan bisa mengalahkanku, maka kau bisa bangga di depanku. Pletak, Mu Xiaer mengomeli sambil memukuli kepala Bai An habis-habisan. Duh, ampun Xiaer sayangku, ampun. Bai An meminta ampun terus-menerus, namun bukannya berhenti, Xiaer malah semakin keras memukul Bai An. Beberapa menit kemudian, Mu Xiaer kini terkekeh kecil melihat wajah Bai An yang bonyok. Bai An langsung mendengus, namun ia berpikir perkataan Mu Xiaer tadi ada benarnya juga, karena ia pasti akan meminta bantuan Mu Xiaer, jika ia tidak sanggup menghadapi musuh atau masalah ke depannya. Xiaer, seandainya aku keluar sekarang dan tidak bisa menghadapi mereka sendiri, apakah kau bisa membantuku? Wajah Bai An terlihat memohon saat mengatakan itu. Aku tidak bisa keluar terlalu lama dari dunia jiwa ini dalam wujud manusiaku, dan aku juga tidak bisa membantumu. Kau harus berpikir sendiri bagaimana cara menghadapi mereka, jangan terlalu bergantung kepadaku, itu akan membuat perkembanganmu akan melambat. Mu Xiaer dengan tegas mengatakan hal tersebut agar Bai An tidak terlalu bergantung kepadanya, karena belum tentu dirinya akan ada untuknya suatu saat nanti. Bai An langsung lesu, tapi tak lama kemudian, sebuah tekad terpancar di matanya,
ia kini paham apa maksud dari perkataan Musiaer yang sebenarnya. Kau tenang saja Siaer, saat kekuatanku sudah cukup. Aku akan membebaskanmu dan kita akan berkeliling dunia bersama suatu saat nanti, aku bersumpah akan hal itu. Mata Bai'an langsung menyala berwarna biru, saat mengatakan akan membebaskan Musiaer, Bai'an lalu menambahkan. Aku tidak tahu, hal apa yang membuatmu terkurung seperti ini, atau kesalahan apa yang telah kau perbuat, hingga kau begini. Tapi, aku tidak mau tahu akan hal itu, yang penting aku bisa bersamamu untuk selamanya, dan akan menjagamu dengan segenap kemampuanku, walaupun nyawaku sebagai bayarannya. Setelah Bai'an mengatakan hal tersebut, mata Musiaer langsung berkaca-kaca, Musiaer langsung melompat ke pelukan Bai'an dan menangis tersendu-sendu. Bai'an langsung mengusap rambut Musiaer secara perlahan-lahan, untuk menenangkan Musiaer. Terima kasih kakak Bai'an. Suara Musiaer sangat pelan, namun Bai'an dapat mendengarnya. Bai'an langsung mengangguk, mulai sekarang apapun masalahmu, jangan pernah menyimpannya sendiri, jika kau menganggapku sebagai pasanganmu. Musiaer langsung mengangguk. Cukup lama Musiaer berpelukan dengan Bai'an, hingga ia melepaskan pelukannya dari Bai'an. Kakak Bai'an, lebih baik kau keluar, mereka sudah sangat khawatir terhadapmu, dan ingat, berjuanglah lebih keras, tapi kau harus berhati-hati dan jangan ceroboh, atau aku akan menghajarmu. Dengan cepat Bai'an mengangguk patuh seperti anak tikus, saat mendengar ancaman Musiaer. Baiklah Siaer, aku akan keluar, bisakah kau mengeluarkanku? Musiaer mengangguk, lalu membuat sebuah lubang hitam. Masuklah kakak Bai'an, kata Siaer sambil tersenyum kepada Bai'an. Bai'an mengangguk, dan mengusap kepala Musiaer lalu masuk ke dalam lubang hitam itu, bersamaan dengan lubang hitam yang langsung menghilang. Bai'an kini melihat tubuh palsunya dan melihat banyak sekali orang yang berada di sana, termasuk Ratu Sefira. Bai'an tertegun saat melihat kecantikan itu, namun dengan cepat Bai'an kembali sadar, saat merasakan tubuhnya tiba-tiba merinding. Bagaimana caraku ke sana? Sedangkan banyak orang di sana, jika aku ketahuan, maka mereka akan curiga dan pasti akan banyak pertanyaan yang akan membuatku pusing, gumam Bai'an dalam hati. Jadi seperti ini rasanya ditanya. Pasti Musiaer sangat kesal saat aku bertanya banyak pertanyaan, gumam Bai'an lagi terkekeh kecil. Saat ini, Long Yuan kini sedang melihat barang aneh berbentuk cairan berwarna biru kehijauan. Apa ini? Baru kali ini aku melihat cairan seperti ini untuk menyadarkan seseorang. Yang bertanya bukanlah Long Yuan, melainkan Mo Shen, nadanya saat bertanya pun penuh curiga. Itu air suci peninggalan leluhur kami, kau jangan berpikir yang tidak-tidak, dengus Ratu Sefira. Aku tidak percaya, walaupun para peri berprofesi dalam bidang penyembuhan, siapa tahu ini racun. Kita tidak tahu, mungkin ada niat terselubung dari dirimu, balas Mo Shen lagi lebih keras. Long Yuan kini mulai kesal, setiap mereka bertemu, pasti mereka berdua akan berdebat, dan yang mereka debatkan adalah masalah yang tidak penting. Untuk Bai'an yang melihat itu, kini ia tertawa sambil menutup mulutnya. Bai'an jadi teringat ayah dan pamannya Shen Bai yang sering melakukan hal ini. Mereka adalah pasangan yang serasi, gumam Bai'an tanpa sadar. Apakah kalian bisa berdebat di luar saja? Long Yuan langsung berkata dengan nada dingin. Hal itu membuat keduanya yang asik berdebat langsung menjadi diam. Apa kau yakin ini bisa membuat Tuan Muda sadar? Tanya Long Yuan, ia terlihat agak tidak percaya dengan cairan tersebut. Bai'an yang mendengar itu langsung menatap cairan tersebut dengan teliti. Ia merasa pernah melihat garis bawahnya tapi Bai'an bingung, pernah melihat itu di mana? Itu air jiwa, air tersebut bagus untukmu, itu bisa membuat kekuatan jiwamu bertambah kuat. Musiaer langsung bicara di dalam pikiran Bai'an, tapi bagaimana cara untuk mengambilnya atau meminumnya, sedangkan aku yang asli di sini? Tanya Bai'an langsung dengan cukup bersemangat. Itu gampang, orang bodoh seperti dirimu tidak akan pernah bisa berpikir luas. Setelah mengejek Bai'an,
Musiaer keluar dalam wujud api emas dan melesat keluar tanpa menunggu jawaban dari Bai-an. Tak lama kemudian, duar, cerot, kiu-kiu, kugeruk. Ledakan dahsyat terdengar dan mengguncang daratan barat. Tak lama kemudian, Musiaer kembali dan langsung masuk ke dalam tubuh Bai-an, yang kini sedang ternganga melihat apa yang dilakukan oleh Musiaer. Bai-an tidak pernah berpikir bahwa Musiaer bisa melakukan hal konyol seperti itu, untuk membuat orang-orang yang berada di ruangan semua melihat apa yang terjadi di luar. Ada serangankah? Seru Mosen panik saat mendengar suara ledakan. Mereka semua langsung keluar melihat siapa yang menyerang mereka. Bai-an yang masih menganga, kini sadar saat mendengar sebuah suara. "Apa yang kau lakukan bodoh? Cepat ke sana!" Suara Musiaer terdengar kesal. Bai-an tanpa menunggu langsung melesat ke tempat tubuh palsunya berada. Ia langsung membakar tubuh palsunya hingga menjadi debu, lalu Bai-an langsung tidur di ranjang. Beberapa detik kemudian, Long Yuan pertama kali kembali dengan wajah khawatir, dan saat melihat Bai-an masih di sana, Long Yuan langsung menghela nafas lega. Long Yuan berpikir itu adalah jebakan untuk mereka, agar mereka bisa membunuh Bai-an. Siapa yang berani menyebabkan kekacauan ini? Jika aku menemukannya, maka aku akan menghajarnya. Mosen yang baru datang langsung berkata dengan nada kesal. Ratu Sephira tersenyum sinis lalu berkata, "Melihat kehancuran yang disebabkan orang tersebut, maka kau akan jadi daging cincang jika bertemu dengannya." Mosen langsung melotot ke arah Ratu Sephira. Bai-an yang menjadi pendengar setia kini tersenyum dalam hati. Sedangkan Musiaer kini kesal dan ingin menghajar Mosen, namun ia coba untuk tahan. Setidaknya bukan saat ini ia menghajar Mosen. Long Yuan kini menghiraukan mereka berdua. Ia lebih fokus melihat cairan tersebut lalu melihat Bai-an. Sejujurnya ia ragu, namun ia mencoba bertaruh untuk hal ini. "Semoga Tuan Muda bisa sadar," kata Long Yuan penuh harap. Lalu ia mengangkat sedikit kepala Bai-an, dan memasukkan air jiwa tersebut ke dalam mulut Bai-an. Bai-an yang meminum cairan jiwa tersebut, tiba-tiba merasakan jiwanya kini merasa terguncang hebat. Uhuk, karena tak tahan, Bai-an membuka mata dan meringis kesakitan. "Tuan Muda," teriak Long Yuan bahagia saat ia melihat Bai-an kini sadar kembali. Mosen dan Ratu Sephira yang sedang berdebat, langsung tersadar dan mengalihkan pandangannya ke arah Bai-an yang sedang meringis kesakitan. "Tuan Muda, apa kau tidak apa-apa?" tanya Long Yuan kini khawatir melihat Bai-an meringis. Bai-an menghiraukan mereka semua, ia sedang fokus menyerap khasiat energi jiwa yang bergelombang dan mencabik-cabik jiwanya. "Sudah kubilang, kau pasti memiliki maksud tertentu," teriak Mosen kini marah kepada Ratu Sephira. "Aku tidak berniat macam-macam, aku bersumpah." Ratu Sephira kini gugup dalam menjawab. "Bisakah kalian diam?" Long Yuan kini sudah tidak bisa menahan amarahnya. Ia kini melirik Mosen dan Ratu Sephira, "Jika kalian ingin berdebat, lebih baik kalian keluar. Bukannya mencari solusi, kalian malah sibuk memperdebatkan hal yang tidak-tidak." Mata Long Yuan memerah saat ia menatap kedua orang di depannya. Bai-an yang kini baru selesai menstabilkan jiwanya, kini tersenyum melihat Long Yuan yang begitu peduli padanya. Ia terharu melihat kesetiaan dan kasih sayang Long Yuan sebagai saudara dan keluarga. Ehem. Mendengar suara orang berdehem, Long Yuan, Mosen dan Ratu Sephira langsung mengalihkan pandangan ke arah asal suara. Mereka langsung terkejut melihat Bai-an kini baik-baik saja, dan sedang tersenyum tulus ke arah mereka. "Terima kasih telah menjagaku," ucap Bai-an kepada mereka semua. Tuan Muda, Anda sudah sadar." Long Yuan langsung maju ke depan dan bertanya dengan gugup, karena ia sadar pasti Bai-an telah mendengarnya memarahi Mosen dan Ratu Sephira. "Saat kau memarahi mereka berdua," balas Bai-an tersenyum sambil melirik kedua pasangan yang terlihat akur menurut Bai-an. "Kalian berdua mengingatkanku kepada seseorang yang selalu berdebat setiap kali bertemu, namun mereka adalah sepasang sahabat yang selalu saling mendukung di saat ada masalah," kata Bai-an kepada Mosen dan Ratu Sephira.
Long Yuan yang mendengar itu kini teringat dengan Tuan Bai Chen dan Shen Bai. Tak lama Long Yuan ikut tersenyum sendiri. Sedangkan Mo Shen dan Ratu Sephira, entah mengapa mereka terlihat malu-malu. Beberapa saat, Long Yuan yang melihat Bai An masih terlihat lemah langsung berkata, "Tuan muda, Anda lebih baik istirahat terlebih dahulu, karena Anda baru saja tersadar." Long Yuan langsung mengusir Mo Shen dan Ratu Sephira keluar, bersamaan dengan Long Yuan yang keluar. 1 hari kemudian, saat ini Bai An masih berada di dunia jiwa. Saat Long Yuan, Mo Shen dan Ratu Sephira pergi, Mu Xiaer menarik paksa Bai An untuk masuk ke dalam dunia jiwa. Tubuh Bai An penuh dengan luka akibat kejahilan Mu Xiaer yang cukup kesal oleh Mo Shen. Jadi ia melampiaskannya kepada Bai An dengan berlatih tanding. "Cukup Xiaer, aku sudah tidak bisa bertahan lagi," kata Bai An. Setelah itu ia langsung duduk dengan terengah-engah. Bai An memutar waktu yang cukup antara dunia jiwa dan dunia nyata. Di dunia jiwa 10 tahun dan di dunia nyata 1 hari. Sebenarnya Mu Xiaer ingin 100 tahun, tapi Bai An dengan cukup tegas menolaknya. Karena ia tahu niat Mu Xiaer sebenarnya, tapi Bai An membiarkannya, toh itu untuk kebaikannya menambah pengalaman bertarungnya. Setelah cukup puas, Mu Xiaer mengangguk dengan senyum cerah. "Aku akan memulihkan diri dulu, baru aku akan keluar dari sini." Tanpa menunggu jawaban, Bai An langsung duduk bersila dan memulihkan dirinya. Melihat itu, Mu Xiaer maju dan menatap wajah Bai An dari dekat. Mata besar Mu Xiaer terlihat serius dan tangannya tiba-tiba mengusap keringat di dahi Bai An. Bai An yang merasakan ada tangan menyentuh dahinya, namun ia membiarkan dengan senyum mengembang di wajahnya. Mu Xiaer ikut senyum-senyum sendiri saat melihat senyum Bai An. Mu Xiaer semakin mendekatkan wajahnya hingga beberapa inci, dan langsung mencium kening Bai An lalu menghilang. Bai An langsung membuka matanya dan melihat Mu Xiaer kini menghilang karena malu. Ia hanya menggelengkan kepalanya. Lalu mencoba merobek ruang jiwanya untuk keluar, karena kini kekuatan jiwanya sudah cukup untuk merobek dunia jiwanya. Setelah itu, Bai An langsung membuka matanya. Ia masih terbaring di ranjangnya. Bai An yang melihat keringatnya banyak keluar, dia lantas bangun dari tempatnya dan pergi menuju kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Bai An keluar dari kamar mandi dengan mengenakan pakaian berwarna biru muda, pakaian favoritnya. "Long Yuan, bisakah kau kumpulkan semua orang? Ada yang ingin ku diskusikan bersamamu dan yang lainnya." Bai An langsung menghubungi Long Yuan. Beberapa saat kemudian, Bai An kini telah berkumpul di meja yang berjejer rapi. Bai An melirik semua orang dan ia melihat, jika masih ada beberapa orang yang belum hadir, di mana yang lain? Tanya Bai An langsung melirik Long Yuan. "Itu tuan muda, saudara Pixiu sekarang sedang berlatih keras." Setelah melihat kondisi tuan muda, dia langsung bertekad untuk membalas dendam. "Saudara Pixiu masih belum tahu mengapa tuan muda bisa begini," kata Long Yuan cukup panjang menjelaskan tentang Pixiu. Sedangkan untuk saudara Tang dan Jenderal Liang masih belum kembali, karena mereka agak susah membawa para penduduk dari daratan utara, yang tidak mau pergi dan memberontak. Bai An langsung mengangguk, ia kemudian kembali melihat sekelilingnya. Di mana Luaner, Liuer, Liner dan 2 saudaraku yang lain?" Tanya Bai An yang belum tahu, jika Long Yuan telah memberi perintah kepada Hei Long dan Feng Huang, untuk ke benua naga. "Aku menyuruh mereka pergi ke tempat tinggal Tuan Bai Chen, ayah Tuan muda." Dahi Long Yuan berkeringat saat ia menjelaskan masalah ini kepada Bai An. Mo Shen langsung terkekeh melihat Long Yuan yang begitu ketakutan, sedangkan Ratu Sephira cukup heran, mengapa Long Yuan takut kepada manusia biasa. Apakah latar belakang Bai An sangat luar biasa? Itulah yang kini ada dalam benaknya, begitupun para petinggi peri lainnya. Walaupun Ratu Sephira kemarin mendengar jika kerajaan ini hancur akibat Bai An, namun ia masih tidak percaya sepenuhnya, karena yang ia lihat di depan matanya kini hanya manusia biasa menurutnya. "Kerjamu cukup bagus saudara Yuan, aku bangga mempunyai saudara sepertimu."
Hati Long Yuan langsung melayang saat ia dipuji oleh Bai An. Sebuah senyum kini mengambang di wajahnya. Kemudian ia melirik sinis ke arah Mo Sen yang dari tadi tertawa mengejek. Tidak apa-apa Tuan Muda, itu sudah menjadi tugasku membantumu, kata Long Yuan dengan tegas. Bai An mengangguk. Setelah itu, Bai An melirik Ratu Sephira. Perkenalkan, saya Bai An yang mulia Ratu. Bai An langsung menundukkan sedikit kepalanya tanda memberi hormat. Saya Ratu Peri, panggil Sephira aja. Ratu Sephira dengan cukup sopan memperkenalkan diri, namun tidak ada sedikit rasa hormat karena ia ingin melihat reaksi Bai An. Namun bukan Bai An yang bereaksi, melainkan Long Yuan dan Mo Sen. Kurang ajar, di mana rasa hormatmu? Teriak Long Yuan dan Mo Sen bersamaan dengan tekanan yang keluar dari aura mereka berdua. Uhuk, semua orang tertekan, kecuali Bai An yang kini sedang menghela nafas. Cukup, ucap Bai An lalu melambaikan tangannya. Aura dari Long Yuan dan Mo Sen langsung hilang seketika. Mata Ratu Sephira melotot melihat kejadian di depan matanya. Ia kini tidak merasakan sakit lagi, melainkan terkejut melihat Bai An hanya dengan lambaian tangan untuk menghilangkan tekanan aura Long Yuan dan Mo Sen. Ratu Sephira kini sadar, pemuda di depannya ini di luar imajinasinya. Maafkan perlakuan saudaraku Ratu. Bai An langsung berdiri lalu membungkukkan kepalanya. Tidak apa-apa, ini salahku, Tuan Muda, dengan gugup Ratu Sephira menjawab. Lupakan saja, lebih baik kita membahas masalah orang-orang yang datang ke benua ini untuk mengacau, dan ini juga ada kaitannya dengan kematian salah satu saudaraku Xiong Zai. Bai An langsung serius saat ia mengatakan hal tersebut. Long Yuan, Mo Sen, Ratu Sephira dan semua orang yang berada di sana langsung mengambil sikap serius. Sedangkan di sebuah kota tempat Xiong Zai pernah bertarung, kini ada dua sosok bersaudara yang baru saja sampai ke tempat tersebut. Minsa yang berada di belakang kedua sosok bersaudara, yaitu Leng Chung dan Leng Chong langsung maju ke depan. Tuan, para tahanan selalu memberontak, terutama para jenderal mereka. Mereka semua seperti tidak takut akan kematian. Dengan hormat Minsa memberitahukan semua yang terjadi tentang para tahanan. Memang seperti klan Mo, aku akui mereka semua sangat berani dan tidak takut akan kematian, tapi sayangnya mereka telah berkhianat, kata Leng Chong sambil mendengus dingin. Minsa langsung membuka pintu tempat para iblis ditahan, lalu membiarkan Leng Chong dan Leng Chung masuk terlebih dahulu. Siapa yang menjadi jenderal di sini? Ucap Leng Chong dingin, lalu pandangannya tertuju kepada yang paling kuat. Apa kau yang selalu memberontak dan tidak takut mati? Suara Leng Chong semakin dingin saat ia menunjuk salah satu jenderal iblis yang paling kuat. Jenderal iblis tersebut membalas dengan mendengus, lalu, "Cuy, orang-orang arogan seperti kalian, pada akhirnya pasti akan mati di tangan Tuan Muda kami. Tunggu saja ia datang ke sini, karena kalian membunuh salah satu saudaranya." Bukannya takut, jenderal tersebut membalas dengan sinis. Amarah Leng Chong langsung naik saat mendengar ancaman dari jenderal tersebut. Aku ingin melihat seperti apa Tuan Muda kalian. Dan kalian akan melihat Tuan Mudamu bersujud meminta ampun kepadaku, tapi sebelum itu, terimalah hadiah dariku. Leng Chong langsung mengeluarkan secuil energi berwarna hitam, lalu energi tersebut melesat dengan cepat ke dada jenderal itu, lalu ia pergi bersama Long Chung dan Minsa. Leng Chong tersenyum sinis saat mendengar suara teriakan dari jenderal tersebut. Setelah kepergian Leng Chung, Leng Chong dan Minsa, kini jenderal iblis yang bernama Mo Su, kini merasakan tubuhnya tiba-tiba merasa kepanasan. Waduh. Jenderal Su, teriak semua iblis yang berada di sana ingin mendekat untuk membantu, tapi jangan mendekat, energi ini akan menyebar jika kalian menyentuhku, teriak Jenderal Su dengan kesakitan. Mereka semua tiba-tiba menjadi diam, mereka semua ingin mendekat lagi, namun Jenderal Su memarahi mereka lagi. Di tempat Bai An, setelah ia selesai berdiskusi, kini Bai An duduk berdua bersama Long Yuan. Saudara Yuan,
apakah saudara Hei Long dan Feng Yuan kini sudah sampai di benua naga? Tanya Bai An membuka percakapan terlebih dulu. Aku tidak tahu Tuan Muda, mungkin sudah, mungkin juga mereka masih di sini, karena mencari beberapa orang yang mereka akan bawa juga ke sana, jawab Long Yuan dengan jujur. Bai An langsung mengangguk, ia tidak bertanya lagi, karena ia tahu siapa orang yang dicari untuk dibawa pergi. Saat suasana hening kembali, Long Yuan ingin bertanya namun ia agak ragu-ragu. Bai An yang melihat hal tersebut tersenyum lalu berkata, apa yang ingin kau tanyakan saudara Yuan? Katakanlah, jangan ragu. Itu, Tuan Muda, apakah benar kita akan menyerang setelah saudara Tang Meng dan Jenderal Liang telah berhasil mengamankan penduduk daratan utara? Tanya Long Yuan agak ragu-ragu, ia ragu karena merasa kekuatannya belum cukup untuk melawan mereka semua. Benar saudara Yuan, jangan pernah ragu, jika kau ragu, maka kematian akan menghampirimu. Mendengar itu, mata Long Yuan langsung menyala dan bertekad dalam hati, aku akan berusaha dan tidak akan mengecewakanmu Tuan Muda. Kau kembalilah untuk berlatih, dan gunakan ini untuk meningkatkan kekuatanmu. Mungkin besok atau beberapa hari lagi, kekuatanmu akan meningkat ke tingkat yang tidak kau bisa bayangkan. Bai An memberikan sebuah bola kecil seukuran telur ayam. Bola tersebut berwarna putih kuning, hampir mirip dengan telur ayam. Cuman yang membedakannya adalah ada energi yang terasa kuat dan padat di dalamnya. Bola tersebut Bai An dapatkan dari Mu Xiaer, karena Mu Xiaer sengaja memberikan bola itu kepada Bai An, untuk diberikan lagi kepada Long Yuan. Long Yuan yang melihat itu langsung bersemangat, ia tidak akan pernah meragukan Bai An, apapun yang diberikan kepadanya, itu pasti barang berharga. Hal itu membuat Long Yuan semakin bertekad menjaga Bai An dengan segenap jiwa dan raganya. Kini ia melihat bola seperti telur tersebut dengan mata yang cerah, tapi ia langsung melihat Bai An, Tuan Muda, apa kau yakin memberikan ini kepadaku? Tidakkah sebaiknya kau yang menggunakannya untuk meningkatkan kekuatanmu Tuan Muda? Bai An tersenyum, ia tidak merasa tersinggung atau marah, kekuatanku sudah tidak bisa menggunakan bola ini, seandainya bisa, maka aku pasti akan menggunakannya tanpa memberikannya kepadamu, jadi kau mengerti sekarang saudara Yuan? Tanya Bai An. Long Yuan yang paham langsung mengangguk bersemangat, terus, apa tingkatanmu sekarang Tuan Muda? Tanya Long Yuan tanpa sungkan. Trugat puncak, jawab Bai An santai. Long Yuan mengangguk-angguk, tanpa sadar matanya langsung melotot dengan mulut terbuka lebar. Apa yang kau ucapkan tadi itu benar Tuan Muda? Kapan kau mencapai tingkatan itu? Seharusnya kau akan menghadapi petir kesengsaraan dulu saat menembus Trugat awal. Long Yuan langsung membanjiri Bai An dengan berbagai pertanyaan. Mu Xiaer yang berada di dalam tubuh Bai An kini tertawa terbahak-bahak, bagaimana rasanya, kau pasti kesal bukan? Ditanya terus. Kakak Bai An, kata Mu Xiaer kini tertawa bahagia. Kini wajah Bai An sangat gelap bercampur malu, bukan karena pertanyaan Long Yuan, melainkan karena ejekan Mu Xiaer yang terus menggema di kepalanya. Xiaer, bisakah kau mengirimkan bagaimana cara merobek ruang? Karena aku ingin berpindah tempat. Atau kirimkan cara bagaimana cara berteleportasi. Gumam Bai An di dalam pikirannya. Mu Xiaer yang mendengar itu cukup heran mengapa Bai An meminta hal tersebut. Memang sangat susah untuk orang-orang yang berada pada tingkat Trugat untuk berteleportasi dan merobek ruang, tapi Mu Xiaer tidak dapat menebak jalan pikiran Bai An, sehingga ia bingung dan heran. Caranya cukup mudah, asal kau bisa menguasai hukum ruang dan waktu tingkat pertama, kata Mu Xiaer langsung menjawab. Bai An langsung cemberut, karena ia belum mempelajari hukum apapun, tapi ia cukup heran, mengapa ia bisa merobek dunia jiwa dan memasukinya. Kini ia curiga terhadap Mu Xiaer. Apakah Mu Xiaer mengerjainya? Itu yang ada di dalam benak Bai An. Melihat kelakuan Bai An, Mu Xiaer ingin menjelaskan, namun ia diam karena Long Yuan bertanya lebih dulu. Tuan Muda, mengapa kau melamun? Bai An langsung mengalihkan pandangan ke arah Long Yuan. Tunggu sebentar,
saudara Yuan, kau tunggu dulu sebentar, kata Bai An sambil mengangkat tangannya tanda Bai An menyuruhnya untuk diam terlebih dulu. Long Yuan langsung mengangguk patuh, walau ia cukup bingung dengan kelakuan Bai An. Sekarang jelaskan Xiaer, gumam Bai An dalam pikirannya. Dari mana dulu ya? Ucapmu Xiaer berpikir dulu. Ya, itu karena tingkat kekuatanmu bisa dianggap setara dengan hukum ruang benua rendah ini, bahkan bisa dianggap melebihi. Jadi, secara otomatis kau bisa merobek ruang dan berpindah tempat sesuai keinginanmu, tanpa harus mempelajari hukum ruang dan waktu, tapi... Mu Xiaer terdiam sesaat untuk menarik nafas dan menambahkan. Tapi, jika itu di dunia lain atau benua menengah atau atas, kau akan sulit merobek ruang, karena hukum di sana lebih kuat dari tingkat kekuatanmu. Jadi lebih baik kau mempelajari hukum ruang lebih dulu, karena itu sangat penting untukmu dan memudahkanmu dalam bertarung. Bai An langsung tersenyum saat mendengar penjelasan Mu Xiaer, berarti aku bisa berpindah sesuai keinginanku di benua rendah ini. Tanya Bai An dengan bahagia. Aku sudah beri peringatan, jangan suka bangga akan pencapaianmu, itu akan membuatmu malas dalam berlatih lagi. Karena terlalu bangga dan senang, hingga kau lupa diri, dengus Mu Xiaer dengan kesal. Bai An langsung berkeringat dingin saat mendengar suara Mu Xiaer yang sangat kesal. Seandainya hanya mereka berdua, ia sudah membayangkan bagaimana nasibnya sekarang. Untung saat ini ada Long Yuan sebagai penolongku, gumam Bai An dalam benaknya agar tidak didengar oleh Mu Xiaer. Long Yuan yang sedari tadi melihat kelakuan Bai An kini terheran-heran. Apa ini karena efek cairan itu ya? Sehingga tuan muda berubah dan suka bicara sendiri dalam hati. Hingga tersenyum sendiri, lalu tiba-tiba takut, gumam Long Yuan dalam hati. Saat memikirkan hal tersebut, Long Yuan langsung tersadar saat Bai An memanggilnya berulang kali. Saudara Yuan, hei, saudara Yuan, apa kau masih di sana? Ya tuan muda, maaf saya tadi melamun, jawab Long Yuan jujur sambil tersenyum malu-malu. Bai An hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja, padahal yang dilamunkan Long Yuan adalah dirinya yang berkelakuan seperti Long Yuan. Ayo kita pergi, kata Bai An. Bai An langsung menarik Long Yuan, lalu merobek ruang dan masuk sambil terus menarik Long Yuan, yang terus terbengong seperti orang bodoh. Bai An tiba-tiba muncul di hutan kegelapan, tepatnya di gua yang pernah Shen Bai tempati dulu. Tuan muda, apakah kau bisa menguasai hukum ruang? Tanya Long Yuan langsung dengan suara terbata-bata. Bai An menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Terus, belum selesai Long Yuan bicara, Bai An langsung memotongnya, karena Bai An tahu ini pasti tidak akan pernah selesai. Cukup, nanti saja kau bertanya. Sekarang lebih baik kau gunakan bola yang terlihat mirip telur itu, untuk meningkatkan kekuatanmu di sini, ucap Bai An dengan menahan kesal. Hei, baiklah tuan muda, kalau begitu aku masuk ke dalam dulu, jawab Long Yuan terkekeh lalu melesat masuk tanpa menunggu jawaban dari Bai An. Baru setelah Long Yuan pergi, Bai An merobek dunia jiwanya dan masuk ke dalam dunia jiwa, karena ia juga ingin mempelajari hukum ruang dan waktu. Saat ini Bai An melihat Mu Xiaer yang terlihat santai. Xiaer, bisakah kau mengirim informasi cara mempelajari hukum ruang dan waktu? Dengan malu-malu Bai An mengutarakan niatnya. Mu Xiaer lalu mengalihkan pandangannya ke arah Bai An dan berkata, menguasai hukum ruang dan waktu sangat sulit, jadi kau harus bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Bai An langsung mengangguk penuh tekad. Mu Xiaer yang melihat tekad Bai An, langsung tersenyum tulus. Ubah dulu waktu di dunia jiwa ini dengan dunia luar, karena mungkin butuh waktu cukup lama bagimu untuk bisa menguasai hukum tingkat pertama, ucap Mu Xiaer menyuruh Bai An. Bai An langsung membayangkan waktu di sini 10 tahun dan waktu di dunia nyata 1 jam. Setelah itu, Bai An menatap Mu Xiaer dengan tersenyum manis. Mu Xiaer langsung mendengus lalu mengirimkan buku hukum ruang dan waktu untuk Bai An pelajari. Setelah membaca semua isi buku tersebut, Bai An kini seperti orang bodoh. Ia kemudian bertanya, bagaimana cara mencoba merobek ruang,
sedangkan di benua ini aku bisa merobek ruang tanpa hukum. Bai An cukup bingung, ia ingin mencoba mempraktekkannya, akan tetapi, tanpa hukum ruang ia bisa merobek ruang karena tingkat kekuatannya, setara dengan hukum ruang benua rendah ini. Letak, dasar bodoh, baca buku ruang dan waktu yang kuberikan dengan benar. Musiaer langsung memukul kepala Bai An karena kesal ia tidak membaca dengan teliti dan seksama. Bai An mengusap kepalanya sambil tersenyum getir. Hei, karena tidak sabar ingin menguasai hukum ruang, aku jadi tidak membaca dengan teliti dan hanya membaca yang penting-penting saja, ucap Bai An terkekeh. Letak, semua isi buku tersebut sangat penting, semua isi buku apapun juga sangat penting. Jangan suka menyepelekan hal-hal yang kecil, kau akan menyesal suatu saat nanti, ingat itu. Kini Musiaer sangat serius saat mengatakan hal tersebut, suaranya juga sangat serius dan tegas. Bai An langsung tertegun, tak lama ia langsung mengangguk dan menyesali perbuatannya yang tadi. Bai An kemudian membaca ulang buku tersebut di dalam pikirannya dengan teliti, tak lama ia mengerti sekarang. Untuk membedakan orang yang telah menguasai hukum ruang dan waktu tingkat pertama adalah, orang tersebut bisa merobek ruang tanpa menggunakan energi, karena ia bisa melawan hukum alam di sekelilingnya. Dan untuk yang tidak menguasai hukum ruang dan waktu adalah, ia harus menggunakan energi yang cukup untuk merobek ruang tersebut seperti yang dilakukan oleh Bai An tadi. Dan tidak sembarang orang bisa merobek ruang tanpa menguasai hukum ruang dan waktu. Itu seperti yang dikatakan Musiaer, orang tersebut harus melebihi tingkat hukum ruang dunia atau benua tersebut. Kini Bai An sadar, ia sangat berterima kasih kepada Musiaer yang selalu mengingatkannya, walau caranya agak kasar, namun Bai An cukup bahagia, Musiaer begitu karena untuk kebaikannya. Siaer, panggil Bai An. Tak lama Musiaer muncul di hadapan Bai An, ada apa? Mengganggu istirahatku saja, ucap Musiaer kesal. Bai An langsung menarik Musiaer ke pelukannya. Awalnya Musiaer ingin marah dan memberontak, namun ia tiba-tiba diam. Terima kasih telah mengajariku banyak hal, walaupun caramu agak berbeda, namun itu demi kebaikanku dan kini aku baru menyadarinya. Terima kasih, kata Bai An sambil memeluk Musiaer dengan tulus. Musiaer yang mendengar itu tersenyum lalu mengangguk tanpa membalas dengan kata-kata. Cukup lama mereka berpelukan, Bai An langsung melepaskan pelukannya dan mengusap rambut Musiaer dengan senyum tulus. Jika kau ingin istirahat, pergilah, aku tidak akan mengganggumu sekarang, karena aku telah memahami hukum ruang. Baiklah, jika kau ingin keluar dari dunia jiwa, langsung keluar saja, karena aku masih ingin istirahat, ucap Musiaer mengangguk. Setelah itu, Musiaer langsung menghilang kembali. Sebenarnya Musiaer tidak istirahat, ia sebenarnya sedang membuat sesuatu, ia tidak ingin diketahui oleh Bai An, jadi ia beralasan butuh istirahat. Melihat Musiaer menghilang, Bai An langsung mencoba mempraktikkan untuk membuka ruang di sekitarnya tanpa energi, namun masih gagal. Bai An cukup bingung kenapa ia gagal dan saat ingin bertanya, ia lupa tidak akan mengganggu Musiaer lagi. Bai An langsung memutar otaknya namun tidak menemukan solusi. Bai An lalu mencobanya lagi, namun masih tetap gagal. 1 tahun berlalu di dunia jiwa, Bai An masih gagal. Apa yang terjadi? Mengapa aku selalu gagal? Ucap Bai An bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Tak lama, ia teringat jika ini adalah dunia jiwa. Ia kemudian merobek ruang dan keluar dari dunia jiwanya. Bai An langsung muncul di depan gua, tak lama ia mencoba merobek ruang, namun gagal lagi. Kugeruk. Bai An langsung berteriak frustasi. Apa yang kurang ya? Gumam Bai An bertanya-tanya. Musiaer yang memperhatikan Bai An selalu gagal merobek ruang, kini hanya tertawa lalu menggelengkan kepalanya. Ia tidak ingin memberitahu Bai An apa penyebabnya, karena ia ingin Bai An berusaha berpikir agar tidak selalu bergantung kepadanya. Tak lama setelah Bai An bergumam, tiba-tiba gua berguncang cukup hebat, bercampur sebuah aura yang sangat kuat keluar, dan asalnya berada dari dalam gua. Boom, bom, kiu-kiu, kugeruk.
Gua tersebut langsung hancur menjadi puing-puing. Tingkat Trugat awal. Mengapa secepat ini ia meningkat satu tingkat penuh dari Raja Suci Puncak, dan melewati Supreme Being, langsung ke Trugat awal? Gumam Baian terkejut luar biasa. Mu Xiaer, gumam Baian langsung memanggil Xiaer, karena ia tidak tahan dengan rasa ingin tahunya, jadi ia dengan terpaksa mengganggu Xiaer. Mu Xiaer hanya terkekeh melihat kelakuan Baian, karena ia juga akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih dari itu jika melihat seorang naik tingkat satu tingkat penuh, tapi karena Mu Xiaer mengetahuinya makanya ia biasa-biasa saja. Ada apa? Jawab Mu Xiaer muncul dan pura-pura menguap. Ini apa yang terjadi? Mengapa Long Yuan meningkat sepesat ini, padahal belum satu hari penuh berlalu? Tanya Baian dengan terbata-bata karena saking kagetnya. Bawahanmu ini cukup spesial, dan ia juga seorang binatang spiritual yang sebentar lagi mencari binatang surgawi. Kau tahu bahwa kelebihan binatang spiritual dan manusia sangat berbeda jauh. Baian mengangguk, benar, binatang spiritual atau lebih tepatnya jenis naga seperti Long Yuan, itu mempunyai meridian yang secara otomatis akan menyalurkan setiap energi dalam jumlah besar yang masuk, dan otomatis akan dapat menguatkan tubuh mereka, tanpa harus menguatkan pondasi mereka, jawab Baian. Iya, itulah kelebihannya dan aku juga merasakan ada yang spesial dari bawahanmu ini. Tapi aku tidak tahu secara pasti, seperti ada seseorang yang sengaja menyembunyikan dari jenis binatang apa dia. Baian langsung mengerut. Ia ingin bertanya lebih lanjut, namun ia merasa ada seseorang yang sangat kuat yang sengaja datang ke sini. Xiaer, di mana aku harus membawa Long Yuan untuk menjalani petir kesengsaraannya? Tanya Baian dengan cepat. Xiaer yang juga dapat merasakannya langsung membuat mereka berdua menghilang tiba-tiba. Baru saja Mu Xiaer membawa Baian dan Long Yuan pergi. Kus. Sial, orang itu baru saja melarikan diri, dan aku tidak bisa melacaknya, teriak Leng Chong meraung marah. Di sebelah Leng Chong mengerut, ia langsung mengedarkan energi kesadarannya untuk mengecek sesuatu, tiba-tiba saja Leng Chong mengerut. Ada apa Leng Chong? Apa kau menemukan sesuatu? Tanya Leng San yang kebetulan melihat gerak-geriknya. Leng Chong yang mendengar Leng San bertanya, langsung diam dan ikut melihat kakaknya Leng Chong. Orang yang baru saja menerobos ke tingkat Trugat adalah binatang spiritual naga, dan ia sebentar lagi akan menjadi binatang surgawi, kata Leng Chong menjelaskan tanpa melirik ke arah mereka. Leng San dan Leng Chong langsung mengerut, apakah ia adalah pemimpin binatang spiritual yang kau bunuh? Tanya Leng Chong langsung. Aku tidak tahu pasti, karena ada juga seorang manusia yang aku rasakan bersamanya, tapi yang membuatku heran, manusia tersebut adalah manusia biasa, ia seperti bukan seorang kultivator. Namun, ucap Leng Chong menjeda kata-katanya memikirkan sesuatu. Namun apa, jangan setengah-setengah jika bicara, seru Leng San cukup kesal. Leng Chong diam, ia tidak menanggapi pertanyaan Leng San, hal itu membuat Leng San semakin kesal. Manusia biasa ini, aku merasa ada yang salah, namun aku tidak mengetahui apa itu, setidaknya kita harus waspada mulai sekarang, Leng Chong langsung berkata dan melirik Leng Chong dan Leng San. Mengapa harus waspada terhadap binatang yang baru saja menembus Trugat? Ia hanya semut di mataku. Setelah mengatakan itu, Leng Chong langsung menghilang. Leng San yang mendengar itu ikut mendukung apa yang dikatakan Leng Chong. Walaupun mereka sering berdebat, tapi kini ia mengikuti ucapan Leng Chong, karena kekuatan mereka sangatlah tinggi, sampai-sampai hukum benua ini menekan kekuatan mereka, tapi mereka tak akan masalah dengan hal tersebut. Leng San langsung mengikuti Leng Chong yang pergi lebih dulu. Manusia yang bersama binatang itu sepertinya berbahaya, walaupun terlihat seperti manusia biasa, aku yakin jika tubuh fisiknya mampu membunuh seorang Trugat juga. Gumam Leng Chong dalam hati, lalu melirik ke arah gua. Aku merasakan ada sedikit jejak aura binatang primordial surgawi di sini. Setelah bergumam Leng Chong langsung menghilang. Tapi sebelum menghilang, sebuah senyum bahagia terpancar di wajahnya.
Entah apa yang membuatnya tersenyum, namun senyum itu seperti ada maksud tertentu. Kita ada di mana Tuan Muda? Long Yuan langsung kaget saat dirinya tiba-tiba berada di tempat berbeda, jadi ia langsung bertanya. Apa kau tidak bisa lihat saudara Yuan, kita berada di tengah laut, jawab Bai An kesal. Mu Xiaer langsung tertawa, kau mempunyai kemiripan dengannya kakak Bai An, sama-sama banyak nanya, hahaha. Bai An langsung mendengus dan melihat Long Yuan yang kini tersenyum seperti orang bodoh, sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Saudara Yuan, kau jalanilah petir kesengsaraanmu di sini, kita akan aman jika di sini. Bai An langsung menjauh setelah mengatakan itu dan ia mendongak ke atas. Petir ini mempunyai aura yang sama dengan yang kujalani, gumam Bai An cukup heran. Sedangkan Mu Xiaer cukup terkejut melihat petir tersebut, walaupun berwarna putih biasa, namun ada sedikit yang spesial dari petir tersebut. Kini aku tahu siapa naga ini sebenarnya, gumam Mu Xiaer tersenyum misterius dalam hati, lalu melirik Bai An. Kakak Bai An, pergilah lebih jauh lagi, petir ini cukup kuat, kata Mu Xiaer langsung memperingati Bai An. Bai An langsung menjauh tanpa bertanya, karena ia juga merasakan petir kesengsaraan ini tidak seperti petir biasanya. Di tempat Long Yuan berada, tempat ini sangat padat akan energi, apa Tuan Muda membawaku ke benua atas ya? Gumam Long Yuan bertanya-tanya, ia masih menghiraukan ujian kesengsaraannya untuk naik tingkat. Setelah itu ia mendongak ke atas dan melihat petir kesengsaraannya, petir ini lagi, gara-gara petir ini, aku diserang banyak ahli kuat dulu, sehingga membuatku melarikan diri ke benua rendah ini, gumam Long Yuan mengingat masa kelamnya dulu. Biarlah, jika ada yang ingin mencelakaiku lagi saat menjalani ujian kesengsaraanku, masih ada Tuan Muda yang melindungiku, gumam Bai An lalu melirik ke arah tertentu, tempat Bai An melayang dan sedang melihatnya. Sebuah tekad muncul di mata Long Yuan, aku tidak akan mengecewakanmu Tuan Muda, kata Long Yuan, lalu melihat ke atas lagi. Ayo, aku telah siap, keluarkan sambaran terbaikmu, teriak Long Yuan memprovokasi. Seakan mengerti, petir itu tiba-tiba berubah menjadi bentuk bola, lalu menerjang ke arah Long Yuan. Cakar Dewa Naga, teriak Long Yuan tak mau kalah, lalu energi berbentuk cakar naga ikut menerjang ke arah sekumpulan petir berbentuk bola itu. Duar, gedebuk, cerot, kiu-kiu, kugeruk. Lemah, lebih kuat lagi, jangan lembek begini, teriak Long Yuan sekali lagi memprovokasinya. Bai An yang melihat kelakuan Long Yuan tersenyum bangga, sekali-kali aku akan mengikuti caranya, gumam Bai An. Petir tersebut kini terus menerjang ke arah Long Yuan sampai petir ke-6, kondisi Long Yuan masih baik-baik saja, walaupun pakaiannya kini terlihat compang-camping seperti pengemis, tapi tidak ada sedikit pun luka yang bersarang di tubuh Long Yuan. Bai An semakin kagum melihat kondisi tubuh dan fisik Long Yuan yang sangat kuat. Saat ujian petir ke-7, tiba-tiba saja petir tersebut berubah menjadi bentuk prajurit, namun agak berbeda dengan prajurit petir kesengsaraan yang Bai An jalani. Mu Xiaer yang berada di dalam tubuh Bai An langsung bergumam, sudah kuduga, ia adalah seorang reinkarnasi. Mu Xiaer yang berada di dalam tubuh Bai An langsung bergumam, sudah kuduga, ia adalah seorang reinkarnasi. Lalu Mu Xiaer terdiam dan melihat Bai An yang selalu bangga kepada Long Yuan. Dia adalah reinkarnasi dari seorang kaisar Dewa Naga yang hampir setara dengan kakak Bai An kelak, tapi biasanya mereka akan mengingat kehidupan mereka sebelumnya. Apa bawahan kakak Bai An ini masih belum mengingat jati dirinya? Gumam Mu Xiaer cukup bingung. Biarlah, jika dia sudah mengingat jati dirinya dan ingin berpisah dengan kakak Bai An, biarkan saja, walaupun Raja para Dewa dan Kaisar Dewa Naga dulu adalah musuh, tapi aku yakin jika reinkarnasi dari seorang Kaisar Dewa Naga adalah binatang yang bertanggung jawab, dan dia pasti akan membalas jasa kakak Bai An. Mu Xiaer tiba-tiba menyeringai saat mengatakan hal tersebut. Wah, saudara Long Yuan juga bisa memunculkan sosok prajurit dari petir kesengsaraannya, terlebih lagi,
prajurit tersebut sangat mirip dengan manusia setengah naga. Ini seru, Bai An cukup kagum. Sedangkan di tempat Long Yuan, kini ia mengerutkan keningnya. Sepertinya aku pernah melihat sosok ini, tapi di mana ia? Gumam Long Yuan bertanya-tanya. Jika terlalu banyak berpikir kapan selesainya, tambah Long Yuan bergumam lalu ia tiba-tiba berubah menjadi bentuk aslinya. Ngaum, auwo, kiu, kugeruk. Long Yuan yang mengambil wujud sejatinya langsung mengaum. Tak lama, prajurit petir tersebut langsung membuat sebuah tombak yang sangat indah, dengan gagang tombak berbentuk kepala naga. Ayo serang aku sekuat tenagamu, aku sudah siap dari tadi. Suara Long Yuan kini cukup berat dan berkarisma. Seakan mengerti ucapan Long Yuan, prajurit tersebut langsung mengayunkan tombaknya ke arah kepala Long Yuan. Long Yuan yang melihat itu tak mau kalah, ia langsung berteriak. Auman Dewa Naga, pukulan pemusnah. Long Yuan langsung mengaum untuk memperlambat serangan prajurit tersebut, lalu ia mengayunkan cakarnya dengan kekuatan puncaknya. Long Yuan kini tidak menahan diri lagi. Terang, duar, cerot. Suara benturan tombak dan cakar Long Yuan terdengar keras lalu meledak ke segala arah. Bai An yang berada di lokasi yang cukup jauh pun harus mundur kembali, karena ia dapat merasakan dampak dari serangan keduanya. Apakah saudara Yuan tidak apa-apa? Tanya Bai An kepada Mu Xiaer yang kini berada di sampingnya. Ya, dia masih cukup baik-baik saja, walau di setiap tubuhnya kini mengalami luka bakar akibat sambaran dari tombak tersebut, kata Mu Xiaer menjawab dengan matanya menunjukkan sinar keemasan saat memandang ke arah Long Yuan untuk melihat kondisinya. Bai An yang melihat itu terkagum-kagum, apa mata itu bisa tembus pandang? Tanya Bai An kini mengganti pertanyaan. Sinar mata Mu Xiaer menghilang, lalu mengalihkan pandangan ke arah Bai An dengan tersenyum. Iya, semua yang berjarak ratusan ribu kilometer bisa dilihat jika mengaktifkan mata ini, tapi sayang, orang mesum sepertimu tidak akan pernah bisa mempelajarinya. Mu Xiaer langsung tersenyum mengejek Bai An, sedangkan kini wajah Bai An sangat gelap bercampur malu. Bukankah dulu aku yang menjadi korbannya, tapi mengapa sekarang aku selalu menjadi penjahatnya? Wanita sungguh mengerikan, gumam Bai An dalam benaknya, yang kini berusaha menahan rasa kesalnya. Apa aku perlu ke sana untuk membantunya menyembuhkan diri? Kata Bai An mengalihkan pembicaraan, agar suasana tidak menjadi canggung. Mu Xiaer terkekeh melihat Bai An bisa menahan amarahnya. Biarkan saja. Biarkan ia berjuang seorang diri tanpa bantuan orang lain. Aku yakin ia juga tidak ingin kau membantunya untuk membuktikan bahwa ia cocok berdiri di sampingmu. Baiklah, jawab Bai An setelah mendengar jawaban Mu Xiaer. Di tempat Long Yuan, kini kondisinya lumayan buruk, namun ia masih bisa berdiri. Luka-luka ini cukup parah juga, kata Long Yuan kini sudah mengambil bentuk wujud manusia. Namun suara Long Yuan kini berubah drastis dari suaranya yang biasa saat ia bicara dengan Bai An. Ternyata aku adalah seorang reinkarnasi dari Kaisar Dewa Naga yang agung dan menjadi pemimpin semua bintang di alam semesta ini. Long Yuan lalu mengalihkan pandangannya ke arah Bai An berada. Walaupun aku seorang yang terkuat di alam semesta sekalipun, aku tetap akan mengikutimu Tuan Muda. Aku tidak peduli apapun kata para dewa kelak. Jika mereka ingin menyentuhmu atau menyakitimu, maka aku Long Yuan sang Kaisar Naga, akan menghajar mereka semua. Mata Long Yuan langsung berwarna hijau kebiruan, ia kini telah mengingat sepenuhnya siapa dirinya yang sebenarnya. Namun Long Yuan tetap ingin mengikuti Bai An, bukan berarti Long Yuan mempunyai banyak hutang budi, melainkan ia sangat senang dengan Bai An menganggapnya sebagai saudara. Sebagai saudara, bukan hanya dirinya saja, melainkan semua orang-orang yang berdiri di sampingnya akan ia anggap saudara, tidak peduli mereka siapa. Selagi mereka menganggap Bai An teman, maka Bai An akan terbuka. Setelah itu Long Yuan mengangkat kepalanya dan melihat prajurit petir kesengsaraannya. Entah mengapa Long Yuan dan Bai An secara serempak kaget melihat petir kesengsaraan Long Yuan. Mu Xiaer juga salah satunya, namun ia langsung menyembunyikan rasa kagetnya.
Prajurit petir tersebut kini sedang bersujud kepada Long Yuan, satu kakinya ia tekuk ke bawah dengan tangannya yang saling genggam, dan kepalanya sedang tunduk. Tentu saja Bai An dan Long Yuan kaget. Tak lama kemudian, "Apa kau anak angkatku Long Jie?" tanya Long Yuan yang kini seperti mengingat sosok petir tersebut. Sosok petir tersebut mengangguk lalu berkata, "Aku akan menunggu ayah di dunia para dewa." Setelah mengatakannya, prajurit tersebut menghilang dengan tatapan matanya yang kini menuju ke arah Bai An dengan sebuah senyum penuh hormat. Long Yuan menyadari tatapan tersebut langsung melesat ke arah Bai An. Kenapa ia tersenyum kepadaku?" tanya Bai An lalu mengalihkan pandangan ke arah Musiaer yang kini telah menghilang. Bai An langsung kesal, karena Musiaer datang dan pergi sesuka hati tanpa memberitahunya terlebih dulu. "Tuan muda," ucap Long Yuan menyapa dan ingin berlutut, namun, "Letak, aku sudah bilang, jangan pernah berlutut kepadaku, apalagi orang lain, itu akan merendahkan derajat kita," kata Bai An kini semakin kesal dengan kelakuan Long Yuan. Sedangkan Long Yuan kini tersenyum, karena sifat dari Bai An masih tidak berubah, malah semakin tegas hingga memukul kepalanya tanpa ragu. "Hehe, maafkan aku tuan muda, aku tadi hanya senang saja sehingga lupa diri." Long Yuan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Oh, ia mengubah sifatnya, ia tidak mengikuti sifat dari Kaisar Dewa Naga, namun tetap mengikuti sifatnya yang sekarang, itu bagus. Musiaer yang memperhatikan Long Yuan langsung bergumam dengan seutas senyum penuh maksud. Ya, lebih baik kita kembali, aku takut jika yang lain mengkhawatirkan kita, atau terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, ucap Bai An. Namun ia diam, ia menunggu Musiaer merobek ruang, tapi yang ditunggu-tunggu tidak muncul. Long Yuan yang melihat itu cukup heran. Ia berpikir, apakah tuan muda tahu aku seorang reinkarnasi? Dan menyuruhku merobek ruang ke tempat benua rendah. Gumam Long Yuan terheran-heran. Lupakanlah, ayo tuan muda, ajak Long Yuan lalu ia mengayunkan tangannya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.